Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani dan teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Ekspres dimana saja Anda berada. Tentunya saya ucapkan selamat pagi. Baik Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air, pada kesempatan pagi kali ini saya akan membagikan sharing seputar perawatan kopi yang maksimal, tentunya supaya hasilnya itu memuaskan ya Sobat Tani. Dari mulai penyetingan ya, penyetingan bahan, penyimpanan bahan, dan pemupukan akan kita bahas pada konten pagi kali ini. Oke, untuk Sobat Tani yang masih pemula, tentunya yang masih belajar, silahkan untuk videonya ya disimak, tentunya jangan di skip supaya tidak gagal paham. Adapun yang sudah senior, abaikan ya, seperti itu Sobat Tani. Karena seperti ini ya Sobat Tani, ketika penyimpanan bahan tidak tepat, walaupun Sobat Tani melakukan pemupukannya dengan pupuk yang bagus, yang mahal, tetap saja yang namanya bahan tidak panjang ya, atau buahnya tidak lebat. Jika Sobat Tani salah dalam penyetingan atau salah dalam penyimpanan bahan, maka untuk buah kopi kita itu tidak lebat, walaupun pupuknya bagus. Tuh perlu dicatat Sobat Tani ya. Oke, baik Sobat Tani, kita menuju penyetingan bahan dulu ya. Untuk perawatan pohon kopinya kita awali dari penyetingan bahan, karena kalau bahan B0 kita tidak disetting, alhasil akan terjadi buah penyelang ya. Ini penyambungan di bulan 3 dan saya kebetulan sedang sidak di kebunnya Pak Mamat ya. Ini sambungan di pohon kopi Liberica, tuh Liberica ya. Oke, kita akan bantu Pak Mamat setting bahan, sekaligus untuk petani kopi juga yang masih pemula, silahkan ya, jangan skip, diamati dan dipahami ya. Nah, sekarang bulan 2 awal ya. Bulan 2 awal paling banyak bahan adalah 6 ruas. Jadi ketika melebihi 6 ruas maka akan terjadi buah penyelang. Ini sudah ada 15 ruas ya. Mengingat Pak Mamat bulan 3 terlambat sekali penyambungannya, maka kita sunat dari sini lur ya, sunat. Oke, yang ini pun kita sunat tuh 15 ruas. Penyelang bro, nih penyelang ya Sobat Tani. Nah, kita hitung yang ini 1 2 3 4 5 6, sudah mau 7. Bagus nih, bulan 2 7 ruas paling banyak. Andai pun nantinya kena di buah penyelang, paling ini cuman 1 dompol ya, nggak banyak-banyak. Jadi paling banyak 6 ruas sampai 7 ya, jangan sampai lebih, jangan sampai 8 ya. Kita cek yang ini nih, kita cek ya berapa ruas yang ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah ini juga buah penyelang 9, jadi kita setting ya. Tuh kita buang yang ini, kita jadikan bahan antres nih ya. 9 ruas tuh sudah mau ada bintik-bintik penyelang ya, bunga. Jadi kalau tidak disetting maka alhasil di tahun 2026 terjadi banyak penyelang. Nah, kenapa Mas kok dibuang tidak disimpan aja? Karena mengganggu ya Sobat Tani, kalau tidak kita sunat akan mengganggu pembuahan di musim rayanya, justru berkurang. Kalau kita lepas maka untuk unsur hara akan fokus ke dahan yang ini tuh. Ini sangat rekomendasi ya.
goreskan saja yang ini. Kita bentuk asnya jangan banyak-banyak ya sobat tani. Kalau udah raja seperti ini kita bentuk asnya 4 saja, as baru. Kita sortir 1 2 3 4. Berarti yang bawah ini kita sortir juga. Nah seperti inilah as awalnya ya. Tuh, cakep kan sobat tani ya. Oke, berapa ruas ini? 1 2 3 4 ruas di bulan 2 masih masuk. Ini 1 2 3 4 5 6 ruas. Tuh jos, tahun 2026 nya akan full buah musim semua ya. Jadi seperti inilah penyetingan yang tepat. Kalau tidak disetting, ini yang kita potong tadi tuh udah 15 ruas nih, tapi penyelam ya. Nih, jadi jangan sayang-sayang. Untuk kebanyakan sobat tani kita yang masih pemula, sayang ya ini jika mau dilepas tuh. Jadi yang 15 ruas kita lepas ya. Patokannya di bulan 2 sekarang adalah 7 paling banyak, 7 ruas. 6 ruas ideal. Ini yang 6. Yang 6 ruas ya. Sangat ideal. Tuh penampakan dari jauh, penampakannya seperti ini. Nah seperti inilah jika setelah disetting seperti ini sobat tani ya, tinggal kita melakukan pemupukannya yang tepat ya. Kalau sudah tidak ada buah, ini kan masih sambungan baru nih, belum ada buahnya. Kalau masih polos seperti ini boleh langsung menggunakan urea tok atau urea saja ya, membantu perkembangan bahan B0 ini akan cepat sekali memanjang, maka akan terjadi lebat buah kopinya ya. Untuk menahan buah ketika cuaca rontok, ketika selesai pembungaan raya atau sebelum pembungaan, kita kasih unsur hara KCl. Selain ponskanya maka kita campur KCl ya sobat tani, jangan lupa, supaya perkembangan buah atau dompolan nantinya tidak pecah dompol. Itu ya perawatannya sobat tani ya. Dan perlu sobat tani ketahui, di kebun ini tidak ada naungan sama sekali tuh. Kebun bebas naungan ya. Jadi memang idealnya kalau di tempat saya ini rata-rata tidak ada naungan dan tidak ada pepohonan yang lain pun. Terkadang yang merusak di kebun kopi kita itu adalah banyak sekali, ada bebuahan, ada durian, ada jengkol, ada pete, ada rambutan dan lain-lain. Maka sebagus apapun itu klon akan pecah dompol juga ya sobat tani. Seperti itu. Kalau di tempat saya ini petani kopinya rata-rata fokus di kopi semua ya. Tidak ada tumpang sari yang lain. Seperti itu sobat tani. Yang sudah 7 ruas ini. Ini penyambungan di bulan 9 imbang-imbangannya ya. Jadi bahan yang keluar sekarang ada 7 ruas ini sama saja menyambungnya di bulan 10 ya. Seperti itu. Fenomena pertumbuhan ruas sudah kita bahas di video konten minggu yang lalu ya. Ketika titik bonggol atau mata tunas B0 nya barusan keluar, terjadi perlambatan sekitar 1 atau 2 ruas. Ketika sudah di tengah-tengah sini terjadi pertumbuhan yang sangat pesat ya, bisa 1,5 ruas 1 bulannya. Maka ketika di bulan 2 sekarang yang penyambungan di bulan 10 bisa 6 ruas, bisa 7 ruas ya, tergantung tingkat kesuburannya. Seperti itu sobat tani. Nah jika yang ini sama saja kita melakukan penyambungannya pada bulan 11 nih, sudah tumbuh 4 ruas
ya. 1 2 3 4 seperti itu. Jadi jika dihitung dari titik tumbuh B0 seperti ini. Nah, bulan 12, bulan 1, bulan 2 tuh. Bulan 2 awal. Kok lebih satu ruas? Nah, disitulah terjadi fenomena percepatan pertumbuhan di tengah sini ya. Pesat nanti. Ketika sudah menuju titik pembungaan nanti akan terjadi perlambatan kembali. Nah, setelah mengeluarkan bunga dan motoyuyu nanti akan tumbuh ruas baru seperti itu ya Sobat Tani, fenomena pertumbuhan ruas. Kalau ini berimbang dengan penyambungan di bulan 12 ya, yang seperti ini. Jadi seperti itu ya Sobat Tani. Ada yang di bulan 10, ada bulan 11 dan di bulan 12. Nah, pertumbuhan B0-nya karena tidak serempak ya. Jadi seperti itulah penyetingan yang tepat untuk bahan sambungan baru seperti itu ya Sobat Tani. Ketika penyambungannya telat di bulan 3 maka akan terjadi penyunatan. Akan tetapi jika bulan 2 awal seperti sekarang, monggo itu masih masuk di kategori kalah B1 dan menang di B2. Tidak perlu penyunatan. Yang perlu penyunatan itu bulan 3. Baik Sobat Tani, mengingat durasi yang cukup lumayan panjang, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.